Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, izinkanlah Ibu mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa pada pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran agama Hindu, yaitu tentang materi sembahyang. Ya, anak-anak semua sudah pernah atau selalu mengamalkan yang namanya sembahyang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan sembahyang? Silakan anak-anak tetap simak video ini. Ya, pada materi kali ini yaitu materi sembahyang, Ibu akan membahas tentang pengertian sembahyang terlebih dahulu, kemudian tujuan sembahyang. Jadi bagaimana atau apa tujuan dari diadakannya sembahyang tersebut. Kemudian sikap dari sembahyang tersebut bagaimana? Kemudian apa yang digunakan pada saat sembahyang atau sarana apa yang digunakan pada saat sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Nah, jadi dari arti kata tersebut mengartikan bahwa sembahyang itu adalah menyembah atau memuja hyang. Nah, dapat juga kita artikan sembahyang adalah suatu bentuk kegiatan keagamaan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa, dewa atau leluhur yang dipuja, dengan melakukan kegiatan yang disengaja maupun direncanakan. Ya, dengan bersembahyang ini kita selalu dididik untuk memiliki sifat yang namanya ketulus ikhlasan. Jadi pada saat kita sembahyang kita harus punya rasa tulus ikhlas. Meluangkan waktu kita untuk bersembahyang itu harus dengan rasa tulus ikhlas. Kemudian mempersembahkan sesuatu kepada Ida Sang Yang Widi Wasa juga harus dengan rasa tulus ikhlas. Maka dari itu sembahyang ini bermaksud untuk supaya kita memiliki yang namanya ketulus ikhlasan dalam diri. Ya, setiap hari anak-anak sudah melaksanakan yang namanya puja trisandya atau sembahyang 3 kali, baik itu pagi, siang, dan sore. Jadi persembahyangan selain rutin sehari-hari tersebut juga ada pada saat hari suci atau odalan seperti yang Ibu katakan tadi ya. Baik, untuk yang kedua, tujuan dari sembahyang tersebut. Yang pertama, memuja kebesaran Sang Yang Widi. Kita sebagai umatnya sudah kewajiban kita untuk selalu bersyukur akan kebesaran Ida Sang Yang Widi Wasa karena sudah menganugerahi kehidupan yang ada. Kemudian memohon ampunan atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah kita perbuat. Jadi pada saat sembahyang kita juga memohon ampun apabila kita sudah melaksanakan yang namanya kesalahan. Kemudian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita atas segala anugerahnya. Jadi kita harus selalu bersyukur karena sudah diberikan kehidupan, kemudian kita bisa makan, minum, serta menjalani kehidupan ini dengan baik seperti itu. Selanjutnya, memohon keselamatan dan perlindungannya. Jadi ketika misalnya kita akan melakukan yang namanya perjalanan, terlebih dahulu kita memohon keselamatan dan perlindungannya ya. Nah, kemudian bagaimanakah sikap-sikap dari sembahyang? Jadi sikap pada saat sembahyang itu yang namanya asana adalah sikap badan atau sikap sempurna. Di sini ada beberapa sikap asana.
yang digunakan pada saat kita melaksanakan sembahyang. Yang pertama adalah pada asana. Jadi pada asana ini bisa dilihat seperti gambar yang sudah Ibu sediakan. Sikapnya adalah sikap berdiri tegak ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah melaksanakan yang namanya puja Trisandya terlebih dahulu sebelum belajar, itu menggunakan yang namanya sikap pada asana. Jadi ketika pemimpin memberikan aba-aba pada asana, berarti sikapnya berdiri. Kemudian ada namanya sikap sembahyang, yaitu Padma Asana. Jadi Padma Asana ini adalah sikap duduk bersila dengan kedua kaki bersilang. Ya, dilihat pada gambar, jadi kakinya disilang. Nah, ini sikap ini juga banyak digunakan pada saat bermeditasi atau beryoga ya. Selanjutnya ada sila asana, yaitu sikap duduk bersila yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi pada saat melaksanakan persembahyangan, para laki-laki menggunakan sikap yang namanya sila asana. Selanjutnya ada sikap bajra asana. Ya, sikap ini digunakan oleh kaum perempuan, yaitu sikap duduk bersimpuh. Jadi pada saat sembahyang, apabila ada perempuan yang sedang bersimpuh, itu namanya sikap bajra asana. Kemudian yang terakhir ada sikap sawa asana. Jadi sikap ini digunakan pada saat orang tersebut sedang sakit dan tidak bisa atau tidak mampu untuk duduk atau berdiri pada saat sembahyang. Dia bisa melaksanakan persembahyangan dengan tidur yang disebut dengan sikap sawa asana. Jadi tangannya tetap mengambil sikap amustikarana tangannya, kemudian sikap badannya itu disebut dengan sawa asana. Nah, selanjutnya apa sarana persembahyangan yang digunakan pada saat persembahyangan? Yang pertama adalah bunga. Nah, adapun fungsi bunga ini adalah yaitu simbol Tuhan atau simbol Siwa, kemudian simbol kesucian, kemudian sebagai sarana persembahan, kemudian sebagai lambang ketulus ikhlasan dan kesucian hati. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sebagai sarana persembahan. Biasanya bunga ini digunakan untuk menghiasi yang namanya canang ya. Selain digunakan untuk pada saat panca sembah, yaitu sembah kedua, jadi bunga ini untuk menghiasi yang namanya kuangen atau canang ya, dimana canang ini mempunyai unsur pokok sehingga bisa dapat dikatakan canang, yaitu porosan yang bahan dasarnya pinang, kapur, dan daun sirih. Yaitu ketiga bahan tersebut merupakan simbol dari Dewa Trimurti. Jadi kalau canang yang tidak berisikan porosan itu belum melambangkan Trimurti karena tidak ada porosannya ya. Jadi fungsi bunga ini sangat banyak. Selain sebagai sarana persembahyangan pada saat kita melakukan panca sembah, yaitu sembah yang kedua itu menggunakan yang namanya bunga. Selanjutnya ada bunga yang tidak baik dipersembahkan. Menurut Agastya Parwa dijelaskan bahwa bunga yang tidak baik dipersembahkan yaitu cirinya bunga yang berulat. Ketika bunga itu ada ulatnya, tidak boleh dipersembahkan.
kemudian bunga yang berisi semut, bunga yang gugur tanpa diguncang, jadi masih segar ya. Kemudian bunga yang layu atau lewat masa mekarnya. Kemudian bunga yang tumbuh di kuburan. Nah, ini adalah bunga yang tidak baik dipersembahkan menurut Agastya Parwa ya. Jadi selagi kita sudah tahu tentang bunga apa yang tidak baik dipersembahkan, kita bisa menghindarinya tersebut ya. Selanjutnya, sarana persembahyangan yang lainnya adalah dupa atau api. Nah, dupa ini juga merupakan sarana persembahyangan kita, di mana api dupa ini sebagai lambang dewa Agni atau dewa api, yaitu sebagai saksi dalam persembahyangan. Selanjutnya, dupa berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan pikiran kita agar lebih baik, lebih khusyuk saat bersembahyang. Kemudian dupa juga berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang dipuja ya. Selanjutnya, sarana berikutnya adalah kuangen. Jadi penampakan kuangen seperti ini, anak-anak sudah melihat yang namanya kuangen. Jadi unsur-unsur kuangen ini banyak sekali. Yang pertama, dibuatlah yang namanya kojong atau alasnya yang di bawah ini untuk memasukkan yang namanya reringgitan atau sampiannya. Nah, setelah kojong dibuat, jadi dimasukkanlah yang namanya sampian atau reringgitan, kemudian base, dan barulah dihias dengan yang namanya bunga, yaitu bunga harum dan bunga yang segar, dan diisi kembang rampe. Nah, kembang rampe ini adalah pandan ya. Kalau anak-anak tidak tahu tentang disebut kembang rampe, anak-anak pernah mendengar yang namanya pandan. Nah, setelah pandan dimasukkanlah pis bolong atau uang kepeng ya. Nah, kuangen adalah rangkaian bunga dengan alas daun pisang yang digulung berbentuk kerucut ya, kemudian berisikan reringgitan. Nah, reringgitannya yaitu sampian ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian porosan atau base yang sudah isi pamor, plawe, dan uang, yaitu uang kepeng. Kuangen melambangkan ketajaman pikiran serta perwujudan dari Sang Hyang Widi atau Istadewata dan melambangkan Omkara. Nah, bentuk Omkara ini seperti ini. Kalau anak-anak pernah melihat aksara Omkara, jadi inilah bentuk aksara Omkara ya. Nah, jadi ada bagiannya disebut nada windu ardacandra dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan kuangen ini? Jadi kuangen ini melambangkan Omkara. Nah, pada bagian kojongnya yang berasal dari daun pisang itu melambangkan Arda Candra. Kemudian uang kepengnya atau pisbolongnya melambangkan windu. Kemudian reringgitan atau sampian kuangennya melambangkan nada. Jadi inilah hubungan dari Omkara dan kuangen ya. Selanjutnya, sarana persembahyangan yaitu tirta atau air suci. Nah, ketika persembahyangan sudah selesai, kita wajib menunas tirta atau air suci ini, yaitu adalah air yang telah disucikan dengan suatu cara tertentu. Tirta dipercikan di kepala, kemudian diminum dan dipakai untuk mencuci muka atau meraup muka ya, supaya
badan ini atau pikiran kita bisa disucikan seperti itu. Dan tirta ini memiliki pengaruh terhadap pikiran dan hati kita supaya menjadi bersih dan suci, yaitu bebas dari segala kotoran, noda, dan dosa. Jadi itu maksud dari nunas tirta ini ya. Selanjutnya ada sarana bija atau wija. Bija ini terbuat dari beras yang disucikan atau dibersihkan kemudian direndam dengan air cendana bisa ataupun air tirta boleh. Kemudian bija adalah lambang Kumara, yaitu putra atau bija Dewa Siwa. Di bija adalah lambang benih kehidupan dari Sang Hyang Widi. Nah, maka dari itu pemakaian bija setelah mendapatkan tirta, dan diharapkan kita sebagai umat memiliki benih-benih yang baik dalam kehidupan ini. Jadi itu maksudnya lambang benih kehidupan. Semoga pada saat setelah persembahyangan, setelah menunas tirta, kita menunas bija, diharapkan kita memiliki benih-benih atau mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan kita semua. Ya, itu tadi penjelasan Ibu tentang sembahyang, yaitu tujuan sembahyang, kemudian pengertian sembahyang, sikap-sikap sembahyang, dan sarana-sarana persembahyangan. Nah, bagaimana dengan busana yang digunakan pada saat sembahyang? Nah, Ibu sudah buatkan videonya, bisa ditonton di video yang sudah Ibu buat. Ibu sudah sediakan linknya di tar deskripsi. Silahkan lihat di sana ya, untuk makna yang terkandung atau bagaimana cara berbusana adat yang baik pada saat melaksanakan persembahyangan atau ke pura ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dan saran, silakan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah. Silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video berikutnya.